Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara pada 2019 terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, namun hingga saat ini belum juga ditahan. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang kapan? tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya bukan pejabat. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? Perdebatan sengit antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Roy Suryo sempat terjadi. Keduanya saling serang dalam program Dua Arah Kompas TV. Roy Suryo menuding Sylvester belum melakukan eksekusi terhadap vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Sementara Sylvester mengaku dirinya telah menjalani hukuman tersebut. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Tidak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak kamu masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Ya, pertanyaan saya, dia ini mewakili Wahyu Yusuf Kala. Dia di sini. Saya ingin tahu dulu apa sesungguhnya ketersinggungan Pak JK sehingga harus melaporkan si Sylvester kepada penegak hukum. Sesimpel itu pertanyaannya? Oke, begini. Yang lebih sangat Di menyakitkan itu antara apa? semua statement dalam orasi itu, yang paling dia rasa dalam sakitnya, ketika saudara Sylvester berorasi mempertentangkan posisi agama, Kristen, Islam, pengusaha Kristen, sangat sedih dia. Kenapa, Bung? Kalau kita lihat jejak beliau, dialah orang yang selalu menyemen dan merekat perbedaan dan potensi konflik berdasarkan agama. Anda mungkin ingat tahun 1998 sampai 2001 apa yang terjadi di negeri ini. Negeri ini dikoyak oleh perang Poso Kristen dan Islam. Saat yang sama, negeri ini dikoyak oleh Islam versus Kristen di Ambon. Siapa yang pasang badan mendamaikan itu? Pertanyaan saya. Satu lagi di Kalimantan. Kalimantan Sampit, Madura versus Dayak. Khusus Poso dan Ambon, saya ikut. Pertanyaan saya, kemana semua ini orang yang menuding JK, memojokkan JK, memainkan kartu agama dalam rangka pemilihan kepala daerah, mempertentangkan Kristen dan Indonesia, Kristen dengan Islam. Kemana Anda semua waktu itu? Tahu nggak harga yang dibayar dengan posisi Pak JK mendamaikan? Mallnya dibom, 2 orang meninggal. Yang bom itu orang Islam, karena dianggap pro-Kristen. Beberapa bulan kemudian, showroomnya dibom oleh kelompok yang sama. Jadi, kenapa Pak JK merasa perlu membawa karena hukum ini? Karena this is a dangerous game untuk keutuhan bangsa kita. Berbicara, mempertentangkan Islam versus Kristen. Itu yang membuat dia tidak bisa terima, Bung Karni. Yang lain dia bisa mabit. Dia mungkin sakit, tapi tidak sesakit ini. Karena dia buktikan bahwa dia justru penyemen dan perekat probabilitas atau kemungkinan perbedaan itu menjadi konflik. Nah itu Pak Karni alasan. Nah kedua, Mas kita, Arman. ya, mengapa Sylvester tidak dieksekusi? Oh, ada COVID. Tunggu. Coba kita buka kronologi waktu ya. COVID itu merebak di Republik Indonesia. Dengar dulu, saya bicara dulu. Ya. Boleh enggak saya bicara? Iya.
Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, yaitu mengenai kasus Sylvester Matutina. Nah, dimana pada sampai saat ini teman-teman kita telah melihat di publik bahwa tersebar masalah Sylvester Matutina ini, dan sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya teman-teman Sylvester Matutina ini masih belum ditegakkan hukum atau masih belum menerima hukuman dengan perbuatan yang telah dilakukannya sendiri. Nah, di sini teman-teman tentu ada banyak sekali yang menjadi tanggapan netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan tangkap Sylvester, belum pernah masuk penjara karena si Jokowi yang melindungi Sylvester itu. Nepalkan saja Sylvester membahayakan NKRI. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen menduga bahwa masalah Sylvester ini tidak ada selesai-selesainya karena Pak Jokowi selalu melindungi Sylvester supaya tidak masuk penjara atau tidak menerima hukuman dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan itu netizen mengharapkan supaya dalam hal ini Sylvester ini cepat-cepat dinepalkan dari jabatannya sendiri karena membahayakan NKRI. Dan juga netizen mengatakan di sini termul yang harus dihapus juga karena itu membuat kacau negara dan juga korupsi di bangsa kita Indonesia ini merajalela bila mereka masih menjadi pemimpin, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan mungkin juga pemerintah ingin Indonesia menjadi negara kayak Nepal biar pada sadar semua. Ya, kalau polisi jaksa tidak bisa tangkap, serahkan saja sama rakyat demi keadilan hukum Indonesia beserta kroninya bangsa semua. Nah, di sini kita melihat bahwa netizen atau masyarakat telah melihat masalah Sylvester Matutina ini, teman-teman, karena sampai sekarang menjadi pertanyaan besar bagi para netizen, teman-teman, kenapa para penegak hukum tidak bisa ditegaskan kepada Sylvester Matutina ini. Dengan itu rakyat mengatakan kalau memang polisi atau jaksa tidak bisa menangkap Sylvester ini, maka rakyat sanggup menangkapnya. Serahkanlah semua tugas ini kepada rakyat akan menyelesaikannya sendiri, karena mereka sekarang tidak percaya kepada para polisi atau jaksa dalam masalah Sylvester Matutina ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan orang notabene yang sudah hukum langgar sendirinya dihukum mati saja. Cukur kumis kebal hukum, makin rusak sudah hukum dan negara ini, kejujuran dan keadilan sudah hilang. Nah, kita melihat bahwa di sini bahwa netizen mengatakan bahwa hukum di negara kita ini sudah dirusak oleh para pejabat atau jaksa atau polisi, teman-teman, karena mereka menduga bahwa mereka ini selalu melindungi kejahatan yang terjadi di bangsa kita Indonesia ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan gak malu itu orang yang jalani dong, bisanya dihukum. Penambahan embahnya pembohong anak buahnya jelas tidak jauh berbeda. Orang yang tidak bermula dan penjilat sangat percaya dari alasan sekalipun tidak masuk akal. Pembohong itu jawaban pembohong seperti maling. Lanjut lagi, Mulyono dan Termulnya harus diadili dan terindikasi korupsi dan pencucian uang. Sampai kapanpun yang bersalah tak bisa dihukum selagi masih ada toko siluman yang kasat mata. Kasih saja sianida si Sylvester ini. Nah, mana apa benar tidak jelas hukum di negara penuh dongeng, penjarakan juga junjungannya. Nah, kita melihat di sini, teman-teman, bahwa netizen mengatakan bahwa bila ini
bila ini Sylvester tidak menerima hukuman yang dengan perbuatan yang dilakukan, maka dugaan netizen ini si Jokowi juga selalu melindungi Sylvester, maka dengan itu juga Pak Jokowi harus menerima hukuman juga karena telah membela orang yang tidak jujur dalam negara ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan wajib bagi manusia penjilat seperti si Matutina ini tinggal dijebloskan langsung ke penjara dari 1,5 tahun jadi 3 tahun. Hukuman berlapis ini wajib dijatuhkan kepada napi yang kabur. Nah, lanjut lagi teman-teman, biarkan para pejabat dan penegak hukum di Indonesia ini sewenang-wenang, dunia nanti dikala mata mereka menutupi untuk selamanya, baru mereka merasakan hukuman Tuhan. Banyak yang mereka sakiti, terutama keadilan untuk orang-orang bawah. Nah teman-teman, sampai di sini yang perlu kita bahas mengenai komentar netizen. Sampai ketemu di video kita berikutnya.